Ini benar-benar menggemparkan. Piala Dunia 2026, CEO Aramco, perusahaan minyak raksasa Arab Saudi, Amin Nasser, di luar dugaan tuntut FIFA mengembalikan uang sponsor Piala Dunia 2026 senilai ratusan triliunan rupiah buntut kekalahan Arab Saudi 4-0 lawan timnas Spanyol. Sampai bocorkan satu rahasia besar yang ada kaitannya dengan timnas Indonesia. Seketika pemain timnas Maroko Achraf Hakimi dan kiper timnas Indonesia Martin Paes mendadak buka suara soal hal ini. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak kelanjutan kisah dongeng karangan admin di video ini sampai selesai ya guys. Selamat datang di Enjoy Persib. Saksikan cerita olahraga populer setiap hari. Jangan lupa subscribe dan like ya. Jagat sepak bola internasional kembali diguncang skandal dan kontroversi besar. Belum reda gema konferensi pers darurat Presiden FIFA Gianni Infantino yang meratapi sepinya tribun penonton di Piala Dunia 2026 akibat absennya timnas Indonesia, kini giliran raksasa korporasi global yang mengamuk. CEO Aramco, Amin Nasser, secara mengejutkan melontarkan pernyataan yang sangat berani, blak-blakan, sekaligus mencoreng integritas Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Tidak tanggung-tanggung, pemimpin perusahaan minyak terbesar di dunia asal Arab Saudi ini menuntut FIFA mengembalikan seluruh uang sponsor senilai ratusan triliun rupiah yang telah mereka gelontorkan. Kekecewaan mendalam Aramco dipicu oleh dua hal utama. Atmosfer Piala Dunia 2026 yang mati suri tanpa kehadiran supporter militan timnas Indonesia, serta kegagalan total konspirasi di balik layar yang melibatkan tersingkirnya skuad Garuda demi meloloskan Arab Saudi. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang langsung dikutip oleh berbagai media olahraga terkemuka, Amin Nasser mengekspresikan kemarahan yang luar biasa terhadap FIFA di bawah kepemimpinan Gianni Infantino. Aramco merasa dijebak oleh janji-janji FIFA mengenai eksposur global yang ternyata zonk. Aramco telah menginvestasikan dana yang tidak sedikit. Nilai investasi kami mencapai ratusan triliun rupiah untuk menjadi sponsor utama turnamen ini. Janji FIFA adalah turnamen terbesar yang paling meriah dalam sejarah. Namun, apa yang kita lihat hari ini? Stadion-stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kosong melompong. Piala Dunia 2026 ini sepi, hambar, dan seperti kuburan tanpa ruh sepak bola, tegas Amin Nasser dengan nada tinggi. Nasser menambahkan bahwa hilangnya potensi pasar terbesar sepak bola modern saat ini, yaitu fanatisme supporter timnas Indonesia, telah membuat nilai komersial investasi Aramco merosot tajam ke titik nadir. Kami tidak mau membayar ratusan triliun rupiah hanya untuk melihat kursi kosong ditonton oleh layar kaca yang ratingnya anjlok. Kami menuntut FIFA mengembalikan uang sponsor kami secara utuh. Lanjutnya tanpa ragu. Namun, bom paling meledak dari pernyataan Amin Nasser adalah pengakuan jujurnya mengenai adanya praktik kotor di balik layar kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Nasser secara belak-belakan membongkar rahasia bahwa pihaknya telah melakukan kesepakatan finansial ilegal dengan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan FIFA demi mengamankan tiket lolos untuk timnas Arab Saudi yang secara langsung mengorbankan nasib timnas Indonesia. Saya harus jujur kepada dunia dan ini adalah kebenaran yang pahit. Kami di Aramco sebenarnya telah membeli satu slot Piala Dunia 2026 langsung kepada AFC dan FIFA. Kami membayar mahal agar Arab Saudi dipastikan aman melenggang ke putaran final. Aku Nasser membuat para jurnalis yang hadir terperangah. Skandal ini menjelaskan mengapa langkah timnas Indonesia di babak kualifikasi sebelumnya selalu dihadapkan pada rintangan yang tidak wajar dan keputusan-keputusan wasit yang dinilai sangat mencurangi skuad Garuda. Indonesia sengaja dijegal melalui skenario di bawah meja agar slot berharga tersebut jatuh ke tangan pihak yang telah membayar mahal. Ironisnya, investasi haram dan konspirasi tingkat tinggi tersebut berakhir dengan kegagalan yang memalukan di atas lapangan hijau. Pada pertandingan kemarin, timnas Arab Saudi justru hancur lebur setelah kalah telak dengan skor mencolok 4-0 melawan raksasa Eropa, timnas Spanyol. Amin Nasser pun tak mampu menyembunyikan kekecewaan beratnya terhadap performa timnas negaranya sendiri, sekaligus merasa dikhianati oleh FIFA.
Kami sudah membayar mahal untuk slot itu, tapi apa hasilnya? Di lapangan, Arab Saudi dibantai 4-0 oleh Spanyol tanpa perlawanan berarti. Kami sangat kecewa berat karena FIFA sama sekali tidak membantu kami di turnamen ini setelah uang masuk ke kantong mereka. Permainan kemarin benar-benar memalukan bagi nama besar yang sudah kami pertaruhkan, ketus Nasser. Menurut Nasser, jika FIFA dan perangkat pertandingan tidak mampu memberikan proteksi atau bantuan ekstra di putaran final setelah adanya kesepakatan di kualifikasi, maka seluruh skenario ini adalah kerugian total bagi Aramco sebagai penyokong dana utama. Di akhir pernyataannya yang mengguncangkan dunia tersebut, Amin Nasser secara mengejutkan menyampaikan penyesalan mendalam dan memohon maaf secara terbuka kepada timnas Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia. Ia mengakui bahwa ambisi bisnis dan politik sepak bola telah merusak mimpi jutaan pecinta sepak bola di tanah air yang seharusnya layak berada di panggung tertinggi dunia. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada Timnas Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Karena keserakahan sistem ini dan karena intervensi komersial dari kami, Indonesia terpaksa harus tidak lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Nasser secara emosional. Ia menyadari bahwa tindakan memboikot atau menjegal langkah Garuda di fase kualifikasi demi meloloskan tim yang tidak siap secara mental justru menjadi bumerang yang menghancurkan turnamen itu sendiri. Kami sadar sekarang, sepak bola tidak bisa dibeli dengan uang jika kehilangan jiwanya. Jiwa itu ada pada supporter Indonesia. Tanpa kalian, turnamen ini tidak ada artinya. Maafkan kami yang telah merebut hak kalian secara tidak adil. Pungkasnya menutup pernyataan. Pernyataan blak-blakan dari CEO Aramco ini langsung memicu reaksi keras secara global. Berbagai pengamat memprediksi FIFA akan menghadapi krisis hukum dan finansial terbesar sepanjang sejarah mereka. Sementara netizen Indonesia dan dunia mulai menyuarakan tuntutan investigasi menyeluruh atas hancurnya nilai-nilai sportivitas di Piala Dunia 2026. Sementara itu, di sisi lain, gelombang solidaritas dan kecaman terhadap FIFA pasca terbongkarnya skandal jual beli slot Piala Dunia 2026 kian tak terbendung. Setelah pengakuan mengejutkan dari CEO Aramco Amin Nasser dan penyesalan mendalam Gianni Infantino, bintang sepak bola dunia sekaligus bek andalan timnas Maroko Achraf Hakimi ikut angkat bicara dengan sangat berani. Pemain Paris Saint-Germain atau PSG tersebut melontarkan pernyataan jujur yang langsung menampar wajah federasi sepak bola tertinggi di dunia itu. Dengan tegas, Hakimi pasang badan membela timnas Indonesia dan menuntut keadilan bagi sepak bola modern yang dianggapnya telah dinodai oleh kepentingan bisnis dan uang. Diwawancarai seusai sesi latihan, Hakimi tidak canggung untuk menyatakan kekagumannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, secara kualitas dan militansi supporter, Indonesia jauh lebih layak berada di panggung Piala Dunia 2026 ketimbang tim yang lolos lewat jalur konspirasi. Sebagai pemain, kami semua merasakan atmosfer turnamen ini sangat mati dan hambar. Lapangan megah, tapi tribunnya sunyi. Harusnya, timnas Indonesia yang berada di sini saat ini. Mereka sangat layak lolos ke Piala Dunia 2026 jika melihat bagaimana perjuangan dan kualitas yang mereka tunjukkan di lapangan, ujar Hakimi dengan nada serius. Hakimi menambahkan bahwa dunia sepak bola internasional kehilangan salah satu aset terbesarnya ketika Indonesia disingkirkan secara tidak adil di fase kualifikasi. Kita semua tahu bagaimana gilanya atmosfer di Jakarta. Fans mereka adalah salah satu yang terbaik di dunia. Sangat menyedihkan melihat turnamen terbesar di dunia ini harus mengorbankan tim dengan gairah sebesar Indonesia demi uang. Lanjutnya, tidak berhenti di situ. Mantan pemain Real Madrid dan Inter Milan ini juga melayangkan kritik tajam yang menohok langsung ke jantung kepengurusan FIFA.
Hakimi merasa muak dengan regulasi FIFA yang dinilainya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, terutama setelah mendengar pengakuan bahwa slot Piala Dunia bisa diperjualbelikan melalui AFC. Ini adalah kecurangan besar, sebuah skandal yang memalukan bagi sejarah sepak bola, di mana slogan fair play yang selalu FIFA dengungkan setiap pertandingan, harusnya FIFA bertindak tegas, berani menolak intervensi uang dan menjaga kesucian kompetisi ini, semprot Hakimi tanpa sensor. Bagi Hakimi, pembiaran terhadap kecurangan yang merugikan negara-negara berkembang seperti Indonesia akan merusak mentalitas generasi muda yang bermimpi menjadi pesepak bola profesional. Jika tiket Piala Dunia bisa dibeli di bawah meja, untuk apa kami berlatih keras setiap hari? FIFA harus membersihkan instansinya dan tegas menghukum siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan karakter sepak bola Indonesia ini. Tegas bek kanan terbaik dunia tersebut. Pernyataan berani akrab Hakimi ini langsung viral dan mendapat apresiasi luar biasa dari jutaan pencinta sepak bola di tanah air dan dunia. Keberanian Hakimi menyuarakan kebenaran di tengah ketakutan pemain lain untuk mengkritik FIFA dianggap sebagai simbol solidaritas sejati sesama negara berkembang. Dengan adanya desakan kuat dari sponsor yang menarik diri, pengakuan bersalah dari Presiden FIFA, hingga pembelaan terbuka dari pemain kelas dunia seperti Hakimi, tekanan kini sepenuhnya berada di tangan FIFA untuk segera melakukan investigasi total dan mengembalikan marwah sepak bola yang adil bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Sementara itu di sisi lain, gelombang reaksi atas skandal besar yang mengguncang Piala Dunia 2026 kini sampai ke telinga para pemain timnas Indonesia. Simak kelanjutan Setelah Presiden kisah FIFA dongeng Gianni karangan Infantino admin di meratapi video ini sepenuhnya turnamen sampai selesai. CEO Ya guys, Aramco membongkar praktik kotor jual beli slot dan akrab Hakimi melayangkan pembelaan. Kini giliran kiper tangguh naturalisasi Indonesia Maarten Paes yang buka suara. Penjaga gawang utama Ajax Amsterdam yang kerap tampil heroik di bawah mister gawang skuad Garuda ini tidak mampu menyembunyikan rasa kecewa, sedih, sekaligus marahnya. Melalui pernyataan jujur yang disampaikan secara terbuka, Paes mengungkapkan betapa hancurnya perasaan para pemain yang telah menumpahkan darah dan air mata di lapangan hanya untuk dikhianati oleh konspirasi di balik meja. Maarten Paes mengungkapkan bahwa seluruh penggawa timnas Indonesia selalu merasa ada hal yang tidak wajar selama mengarungi babak kualifikasi yang terjal. Pengakuan CEO Aramco soal adanya intervensi finansial ke AFC dan FIFA seolah menjadi jawaban atas segala kejanggalan yang mereka alami. Jujur, ini adalah kabar yang sangat memukul hati kami semua di tim. Kami berlatih tanpa kenal lelah, terbang belasan jam, dan bertarung mati-matian di lapangan demi lambang Garuda di dada. Kami percaya pada mimpi Piala Dunia, tapi mendengar bahwa slot yang kami perjuangkan ternyata sudah dijual secara ilegal sejak awal, itu benar-benar menghancurkan hati kami. Ujar Maarten Paes dengan nada yang bergetar penuh kekecewaan. Kiper kelahiran Nijmegen ini menambahkan bahwa ketidakadilan ini terasa sangat kejam bagi para pemain naturalisasi maupun lokal yang telah memilih menyerahkan seluruh karier internasional mereka demi membawa Indonesia ke panggung dunia. Sebagai pemain yang merasakan atmosfer sepak bola profesional di Eropa, Paes sangat menyayangkan bagaimana FIFA dan AFC justru tunduk pada kekuatan uang dan mengorbankan sportivitas. Ia menilai sepinya stadion di Amerika Utara saat ini adalah hukuman instan dari Tuhan untuk keserakahan tersebut. Sepak bola adalah tentang kerja keras, taktik, dan drama di atas lapangan, bukan tentang siapa yang membayar lebih besar di dalam ruangan tertutup. FIFA selalu berkampanye tentang fair play, tetapi apa yang mereka lakukan di balik layar terhadap Indonesia adalah kebalikan dari itu semua, kritik Paes tajam. Sekarang mereka mengeluh stadion sepi dan turnamen kehilangan gairah. Itu adalah konsekuensi karena mereka memilih uang terhadap jiwa sepak bola. Mereka merindukan supporter Indonesia, tapi mereka sendiri yang membunuh mimpi supporter kami. Meski diselimuti rasa kecewa yang mendalam, Maarten Paes mengaku sedikit terhibur dengan besarnya dukungan internasional yang mengalir untuk Indonesia, termasuk pembelaan berani dari bintang dunia sekelas Achraf Hakimi. Ia pun menyampaikan pesan menyentuh untuk seluruh rakyat Indonesia. Melihat pemain dunia seperti Hakimi berbicara jujur membela kami adalah bukti bahwa dunia tahu siapa yang layak berada di sana.
Kepada seluruh fans di Indonesia, terima kasih karena selalu ada di belakang kami. Kita dicurangi, tetapi kepala kita harus tetap tegak. Kebenaran sudah terungkap, dan kami akan terus bertarung demi harga diri bangsa ini. Pernyataan emosional dari Martin Paes ini semakin mempertegas luka mendalam yang dirasakan oleh pecinta sepak bola tanah air, sekaligus menjadi tamparan keras bagi FIFA yang kini tengah menghadapi krisis kepercayaan global terburuk sepanjang sejarah. Nah, itu tadi cerita dongeng yang admin sajikan untuk kalian. Tentu semuanya hanya tulisan fiksi yang bertujuan menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya.